وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Bapak Haji Muhammad Taufik SAG MSc, yang terhormat Bapak narasumber Bapak Dr. Haji Ujang Zainal Mutaqin SAG MSc, yang terhormat para panitia divisi KUA Kecamatan Ciwandan serta seluruh calon jemaah haji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan bimbingan manasik haji di hari kedua ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Hadirin sekalian yang telah berkenan hadir, kami ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini dalam acara bimbingan manasik haji pada pagi hari ini, Selasa 22 April 2020. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami membacakan susunan acara di pagi hari ini. Susunan acara: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk membuka acara di pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang pertama di pagi hari ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ujang Zainal Mutaqin SAG MM. Sebelum ke materi, izinkan saya membacakan kurikulum atau biodata pemateri. Nama lengkap Dr. Haji Ujang Zainal Mutaqin SAG MM, nomor induk pegawai 1977-02-1160-2560-101. Tempat tanggal lahir Sukabumi 11 Februari 1977. Pangkat golongan Pembina Utama Muda, menjabat sebagai Ketua IPARI Kota Cilegon dan dosen Unipal Kota Cilegon. Alamat rumah Kampung Cigading. Riwayat pendidikan S1 UIN Jakarta, S2 UMJ Jakarta, S3 UIN Serang Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selanjutnya kami serahkan ke pemateri dengan tema penetapan ibadah haji dan kegiatan selama penerbangan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ujang Zainal Mutaqin SAG MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah malikul mulk wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa
وأستغفرك إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية والمعنى والله أعلم بمراده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. الحديث والمعنى والله أعلم بمراده. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, dalam hal ini beliau sedang ada aktivitas di tempat lain dan insya Allah nanti siang mau bersama kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Perusahaan Agama Kecamatan Ciwandan, yang beliau juga masih beraktivitas di luar lapangan karena kebetulan beliau itu adalah seorang kepala KUA, tentu saja aktivitasnya padat. Yang saya hormati Kang Hakim, Pengguru Kecamatan Ciwandan, juga seluruh panitia pelaksana bimbingan manasik haji Kecamatan Ciwandan. Tak lupa kepada Ibu MC, Ibu Maulurah, SPDI, dan tentu saja kepada para tuyul rahmat calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dari Allah, salawat salam semoga tercurah kepada pimpinan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya sambil berdiri, boleh nggak? Boleh ya. Tapi nanti kalau saya pegel saya duduk lagi. Ya. Baik, nanti punten ya. Ini sebetulnya tetangga, oleh kakak Haji Iwan dan Ibu ini tetangga semuanya lah ya. Mudah-mudahan semuanya, Wajib, insya Allah mudah-mudahan kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Sebelumnya, karena tak kenal maka saya, kalau sudah saya maka tidak jadi. Maka saya ingin memperkenalkan diri calonkan. Ini Bapak Ibu saya profilnya ya. Judul kita ini mungkin kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ya berarti saya bukan pengajian Bapak Ibu. Ini aja udah beres ini. Ya. Baik, next lagi bakal gitu. Bapak Ibu, ini profil saya. Khawatir, nongkin wis nyeramai kita, ya. Khawatir Pak. Ini sertifikat saya sebagai pembimbing haji profesional untuk Kementerian Agama. Jadi sudah tersertifikasi Bapak Ibu, sudah punya sertifikatnya, sudah dilatih ya. Jadi semua tutor haji, pembimbing manasik haji di Kementerian Agama, dia harus dilatih terlebih dahulu. Kalau belum dilatih belum usah ya, belum usah ya Pak. Itu saya kebetulan tahun 2019 yang sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah piagam yang menunjukkan bahwa saya pernah menjadi petugas haji Indonesia. Tahun 2019 terakhir itu sebagai tim pembimbing ibadah haji untuk kloter 52. Jadi harusnya kan Bapak Ibu itu berangkatnya bukan sekarang kan? Ya, harusnya sudah berapa tahun? Ada yang 2002, ada yang 2021, kemarin baru yang 2021. Tapi perlu kita sampaikan Pak, sebetulnya itu adalah skenario dari Allah. Itu adalah takdir Allah. Kenapa demikian? Saya sering sampaikan, apapun yang kita lakukan itu tidak terlepas
Jangan-jangan kalau ibu bapak berangkat tahun 2022, duitnya lagi kurang. Ya Pak ya? Bisa jadi itu Pak. Duitnya belum kumpul semua. Ya, walaupun saat itu harganya masih sekitaran 40 jutaan. Kalau sekarang berapa? Hampir 60 juta Pak ya? Masya Allah. Itu kalau dipakai beli kerupuk berapa ya? Ya, Masya Allah. Coba gitu ya. Bapak-bapak itu betul itu. Karena ada yang misalnya mungkin daftarnya itu sekitar tahun 2012-an ya. 2011, 2012-an ya. Makanya nunggunya berapa tahun sampai sekarang Pak? 12 tahun dan kemudian kalau Bapak Ibu daftar sekarang itu waiting listnya, masa tunggunya itu sudah 28 tahun Pak. Ya Allah, 28 tahun belum lagi setelah pulang, misalkan Bapak berangkat sekarang pulang nih ya, tahun ini mau daftar lagi karena banyak duitnya, nggak bisa, nggak diterima, harus tunggu 10 tahun lagi. Bayangkan 28 ditambah 10 38. Kalau sekarang usia 60 tahun berangkat tahun berapa? Udah begini. Nah itu maksudnya ya. Nanti dibicarakan ya. Makanya subhanallah, haji itu adalah perjuangan materi dia, fisik juga dia. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan semuanya mabrur. Amin. Ya. Next akhir. Ini kok jadi acak-acakan begini ya. Ini kayaknya program itu berapa? Program komputernya. Ini salah besar Pak. Tuh, ini salah. Ini itu adalah ini takutnya Bapak Ibu. Ya, awas nanti banyak kalimat yang salah itu kan. Ya, mari kita tampilkan Pak. Saya sering sampaikan kalau Bapak Ibu bertanya itu umpamakan Bapak Ibu sedang membaca Quran. Coba kalau kita membaca Quran, bahasanya bukan bahasa hati Pak, tetapi bahasa ujung lidah saja, ujung mulut. Rasakan oleh Bapak dan Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, enak gak? Enak gak? Enak. Berarti itu kupingnya masih kurang puas. Bedanya dengan yang ini nih. Labbaik Allahumma labbaik. Beda nggak sama yang tadi? Tadi gimana tadi? Labbaik Allahumma labbaik di sini ya. Tapi yang sekarang yang kedua, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di sini bukan di sini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Banyak orang bertalbiyah tidak terasa di hatinya. Kenapa? Talbiyah mengucap, pikiran kemana-mana, hatinya terawak kemana-mana. Naik kapal, naik pesawat terbang, naik bis kemana-mana. Talbiyah dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, pikirannya jadi anak itu di rumah mana udah. Iya gitu ya. Karena dia tidak masuk ke dalam hati Pak. Tapi beda kalau kita di sini Pak. Di sini Pak. Makanya saya titip. Itu kalimat yang sangat penting dan agung ketika kita melaksanakan ibadah haji, apalagi setelah kita mikot. Tidak ada lagi kalimat yang paling utama selain kita melafalkan talbiyah. Apa saja? Aturan-aturan ya, Allah. Sampai di mana tadi? Melafalkan talbiyah. Itu takliman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
wal mulk la syarika lah. Nah, titik itu satu. Jadi ketika talbiyah masukkan di dalam hati, jangan cuma bahasanya di lisan saja, tetapi di hati. Lanjut Bapak. Sekarang mari kita muhasabah. Bapak Ibu, kita muhasabah. Apa itu muhasabah? Melakukan penilaian terhadap diri kita. Sebelum Bapak Ibu berangkat, yuk mari kita lakukan penilaian terhadap diri kita, Pak. Yang pertama, kenapa manusia seperti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji? Sok muhasabah. Kenapa manusia seperti saya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji? Padahal Bapak Ibu, saya yakin seyakin-yakinnya Bapak dan Ibu di luar sana ada yang lebih banyak uangnya daripada kita. Betul nggak? Betul. Ibu ada yang nabung mau berangkat haji tahun 200.000, 2 juta, 2 juta gitu ya. Ini kan seperti itu. Tapi di luar sana banyak orang yang banyak uangnya. Tapi kenapa nggak dipanggil ibadah haji? Belum, ya, belum. Kata Rasulullah dicatat, man kana bi sa'atin falam yahij falyamut insana yahudiyyan aw nasraniyyan. Ngerti betul? Betul. Pak, ngerti betul, Pak? Betul. Jadi janji Rasulullah, man kana bi sa'atin, barang siapa orang yang sudah memiliki harta, duit, tanah, mobil, kereta api bahkan, ya sudah punya itu, buat makan sehari-hari sudah ada, untuk biaya pendidikan anak sudah ada. Tetapi balanya mereka tidak mau untuk berangkat haji. Apa ancaman Rasulullah? Faliyamut insana Yahudiyyan aw Nasraniyyan. Tunggu meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Alhamdulillah. Makanya syukur alhamdulillah Bapak Ibu tahun ini insya Allah dipanggil. Ya, Allah Subhanahu. Insya Allah berangkat ya. Ada yang sudah ketiga kali hadinya Pak. Yang ketiga, yang kedua belum. Ada yang baru mau? Baru mau ya? Iya. Gelombang berapa berangkatnya? Gelombang 2. Apa bedanya gelombang 1 gelombang 2? Oh gitu. Bapak Ibu pengennya gelombang 1 gelombang 2? Gelombang 2? Hah? Betul. Kalau gelombang 2 nggak jadi berangkat gimana? Nah, alhamdulillah. Mau gelombang 1 gelombang 2, yang penting Allah takdir dan kita sampai ke kota Makkatul Mukarramah. Amin ya Allah ya Bapak. Amin. Tuh Bapak Ibu. Makanya minimal Bapak Ibu sudah dibebaskan oleh Allah dari ancaman tadi Pak. Saya sering ditanya Pak, Haji Ujang ini apa? Bapak kan orang Kementerian Agama, terus suka berkecimpung di haji. Ya terus mau apa kata saya? Saya baru daftar kemarin tahun 2022. Pengen berangkat sih cepat-cepat, sekarang ini tahun 2026. Masya Allah. Saya bilang Bapak Ibu, daripada seperti itu lebih baik tuh ngambil haji kuota. Ya, haji yang tidak nunggu, tapi harganya berapa? Setengah M. Ya, sampai ada yang harganya 600 juta gitu. Iya. Terus saya bilang apa tujuannya manggil saya, pengen ngobrol sama saya? Saya ada duit lebih, tolong sih saya biar bisa berangkat tahun 2026, daftar 2022. Saya katakan begini, Ibu mau hajinya apa? Haji yang mabrur atau yang mabur? Yang mabrur atau yang mabur? Pengennya yang mabur? Tidak mungkin hajinya akan mabrur kalau proses awalnya ditempuh dengan cara yang tidak mabrur.
Nggak mungkin. Makanya ini adalah buyutur rahman min ahli jannah semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah. Tumpah dirinya. Tahan dulu kan. Naik dulu, yang tadi lagi. Yang tadi dulu. Nah, kenapa kita dipanggil oleh Allah? Catatannya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Pertama, kita adalah orang yang paling bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan yang pertama. Sekarang muhasabah. Apa betul kita ini menjadi orang yang paling bersih di hadapan Allah? Halo, ngerasa nggak paling bersih di hadapan Allah? Pak, ngerasa nggak? Kata Rasulullah, kalau orang yang merasa paling bersih di hadapan Allah itu tidak ada bedanya dengan iblis laknatullah. Nah, untuk iblis sama Nabi Adam apa bedanya sama manusia? Iblis pernah di surga kan? Pernah di surga. Nabi Adam di surga. Nabi Adam sama iblis diusir oleh Allah ke dunia. Nabi Adam nanti di akhir zaman masuk lagi nggak ke surga? Masuk. Iblis masuk lagi nggak ke surga? Tidak. Kenapa iblis masuk lagi ke surga? Sombong. Dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya bersih dari dosa, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ini kemungkinan yang pertama. Ya, kita itu orang yang paling bersih. Mungkin, tapi tidak ada manusia yang bersih di hadapan Allah. Kemungkinan yang keduanya, saya manusia yang paling kotor di dunia. Saya manusia yang paling kotor di dunia, sehingga dengan rahman dan rahimnya Allah memanggil kita, bersihkan dirimu di sana. Betul Bapak? Saya mau tanya, kalau ibu sholat di sini dengan sholat di Masjid Agung sama nggak Pak? Beda gimana? Oh sama, sama-sama Mas, sama-sama masjid. Bapak sholat di Masjid Agung dengan di Masjid Kubah Mas, pahalanya gedean mana Pak? Sama. Bapak sholat di Kubah Mas dengan di Istiqlal, pahalanya gedean mana? Sama. Kenapa? Sama-sama. Tapi kalau Bapak sholat di 4 masjid, pertama Masjid Palestina, yaitu Masjid Aqsa, yang kedua Masjid Kuba, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat Masjid Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram. Maka itu beda pahalanya dengan masjid yang lain. Saya sering sampaikan, ada tempat yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah. Ini Pak, ketika kita merasa orang yang paling kotor tuh Pak, ya, maka ada tempat yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah, bulan Ramadan mustajab, hari Jumat mustajab, seperempat malam mustajab. Sekarang tempat yang mustajabah, salah satunya adalah Masjid Nabawi dan Masjid. Bapak Ibu kalau masa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa satu kali sholat? 1000 kali. Bayangkan, kita sholat di Istiqlal sekali, pahalanya hanya 1. Kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali sholat, berapa pahalanya? 1000 kali kelipatan. Itu 1000 kali sholat itu berapa tahun? Ya Allah. Maka nanti akan terangkat giroh kita, niat kita Pak. Ini baru kulit Pak, nanti tidak lain. Subhanallah. Teman, sekarang sholat di Masjidil Haram berapa? Masya Allah, 100.000. Makanya titip, kalau sudah nanti di sana, karena sekarang sudah tidak ada hambatan lagi COVID, di sananya nanti jangan cuma jadi Haji Kamarudin. Itu nggak ada bedanya
itu dibatasi. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan, ya tidak ada lagi. Maka kenapa satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada kita sholat di Indonesia? Oh, kalau begitu berarti itu tempat mustajabah. Maka kalau kita tobat kepada Allah di sana nanti satu kali tobat sama dengan 100.000 kali lipat kita tobat ini Masjidil Haram itu. Paham Pak? Ya. Bapak sholat di Masjidil Haram di terasnya dengan di dalamnya yang belum ada Ka'bahnya, utamaan mana Pak? Di dalamnya dengan yang di depan yang ada Ka'bahnya, utamaan mana Pak? Yang ada Ka'bahnya lebih mustajabah. Di dalam depan Ka'bah dengan dekat Hijr Ismail itu lebih abdul mana Pak? Hijr Ismail. Di Hijr Ismail dengan di Sajarwan Pak. Sajarwan tahu Pak? Apa itu Sajarwan? Sajarwan itu adalah pondasinya Ka'bah, itu Sajarwan Pak. Ya, tanah emas Hijr Ismail masuk ke Sajarwan itu. Maka boleh Bapak musang itu, tapi awas. Woi, bukikis. Jangan kecil, uang kecil. Ya Allah ya Rabbana, saya 60 juta, waiting listnya 12 tahun, cuma nyari uang ke sana. Ya, boleh kita sekarang munajat silakan saja, tapi jangan jadi yang utama Pak. Ya, itu berusaha Bapak. Ya, karena di sana mustajabah Bapak, mustajabah. Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya yang dihapuskan saja Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal. Dan memang kan janji Allah, orang yang haji pasti mendapatkan surga. Apa poinnya Pak? Kalau kita merasa orang yang paling kotor, maka maksimalkan kesempatan itu Pak. Ya, umroh terus-terusan boleh silakan, tetapi saya nitip jaga kalau sebelum Ar-Musna, apa itu Ar-Musna? Arafah, Muzdalifah dan Mina itu adalah puncaknya haji. Jadi sebelum Bapak Ibu puncaknya haji, jangan dulu diporsir fisiknya. Nanti barang sudah beres, mau masuk Ar-Musna malah ngedrop, malah sakit, malah tempel. Justru nanti rukun utamanya kita dalam keadaan tidak sempurna, harus didorong, ya kan? Pak. Maksudnya apa? Silakan Pak, tapi harus betul-betul diperhatikan oleh kita. Oke? Maka pada tahun ini kita lanjut Pak. Baik. Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan sambil saja Pak. Tidak apa-apa karena waktu kita Pak, waktu kita terbatas betul. Tuh ini tinggal 1/4 jam lagi baru pembukaan. Nah ini Pak, kalau ada yang tanya dasar hukumnya dari mana Pak? Ini di Quran surat Al-Imran ayat 97. Silakan Bapak pelajari nanti datang ke rumah. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalamnya itu ada tanda kebesaran Allah, yakni maqam Ibrahim salah satunya. Hari maqam itu apa Pak? Tempat. Awas hati-hati barang yang Masjidil Haram nyari-nyari makam Nabi Ibrahim. Kalau dengarnya makam nggak gitu ya. Ini mana makamnya ya nggak bakal nemu. Ya, makam itu adalah makam Ibrahim, itu tempat sejarahnya saat membetulkan Ka'bah itu adalah telapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka nanti kalau ada itu yang dikurungi dengan kurungan emas, itu adalah makam Ibrahim. Buat apa Pak Haji saya tahu makam Ibrahim? Nanti kalau Bapak sholat, habis sholat kan ada sholat sunah sholat. Utamanya, afdolnya itu Bapak Ibu setelah sholat nanti itu ngambil air jam-jam, minum dulu dengan air jam-jam, tapi usahakan jangan seperti di rumah kita kalau minum air jam-jamnya harus ada akhlakiyahnya dipelihara. Bagaimana caranya? Yang pertama minimal jongkok, satu, ya, gitu ya. Yang kedua minumnya sunnahnya itu
ngobrol tadi. Nah, tapi awas juga ini mah lagi minum enaknya pada ke sana. Terus itu Ka'bah, padahal itu Ka'bah. Masya Allah, jangan ya. Nah kemudian setelah tawaf itu kan ada sholat sunat tawaf, utamanya dilakukan di belakang hijir, di belakang maqam Ibrahim. Di situ sholat sunatnya. Ya, hati-hati satu. Maka ini tandanya kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dasar untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat kita lihat fisik boleh balik ya, Islam balik ambil atau berangkat merdeka dan istiqomah. Ini kan yang istiqomah materi, istiqomah fisik, istiqomahnya istiqomah suasana. Materi ada, tiba-tiba terbangun kalau dibilang sudah hitungan hari diperkirakan berangkat tanggal berapa Pak? 19 Mei. Tiba-tiba kalau dibilang sebelum tanggal 19 Mei kita lagi jalan-jalan, kalau dibilang ini tidak karena ya Ramadan dan Bala, Allah menjauhkan Bala. Tapi kan yang namanya ada Allah lain. Sebelum kita berangkat, sebelum proses pemberangkatan, meninggal dunia, hakikatnya di hadapan Allah sudah dicatat melaksanakan ibadah haji. Itu di hadapan Allah. Ya. Terus apa kalau tidak dia terbuka berangkat sampai stroke dia tidak bisa berangkat, tidak istiqomah apa hakikatnya. Jangan kecil hati maksud saya. Tetap itu sudah dicatat oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Jelas bro? Jelas bro? Ya kalau sudah jelas sudah. Ya suasananya, oke. Lalu kemudian kita lanjut, kita ekspres aja ya. Coba. Lihat aku, ya. Ini adalah pahala ibadah haji Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu ini diumpamakan oleh Allah orang-orang yang mau berangkat jihad fisabilillah. Hati-hati Pak. Makanya Bapak Ibu harus sudah nikah. Sudah nikah Pak? Sudah belum? Sudah nikah belum Bu? Sudah nikah? Sudah nikah tentunya. Nikah juga ada nikah zaman, ada nikah. Maka nikah zaman itu Bapak Ibu harus sudah mulai dari tanggal 1 Syawal sampai datang pagi sampai nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Apa itu nikah? Sudah mulai menahan diri. Yang tadinya ibu-ibu dengan tetangga kurang akur, cepat sekarang akurkan. Yang tadinya dengan suami ribut mulu, cepat akurkan sekarang. Ini nikah namanya itu Pak. Yang tadinya tidak pernah sholat sunnah, setelah sholat atau sebelum sholat cepat lakukan. Ini nikah namanya nikah zina. Yang tadinya lepas, busuk, jidal, sering ucap-ucapan yang jorok, ucap-ucapan yang benci kepada orang, riba, hilangkan minimal mulai dari tanggal 1 Syawal. Udah berapa hari sampai sekarang? Syawal. Ya, subhanallah. Itu adalah nikah zina. Nanti ada nikah makan. Nikah makan itu nikah tempat memulai ibadah haji. Coba yang mana lapalnya? Halo? Lapal niat haji atau umroh yang lapalkan bagaimana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah kita Allah. Itu dilakukan di mana itu? Ya lakukan itu sebelah mana? Jangan membayangin kalau itu mau gitu ya. Kita lagi di sana, lagi di pesawat. Itu yang lambang paling kita beberapa udah berapa itu? Ya Allah ya Rabbana. Dan saat itulah kita sudah mulai ikhtiar wala lepas, wala busuk, wala jihad. Ingat. Dekat kalau di rumah tidur pakai AC kan?
Pakai kipas angin. Siapa yang pakai AC? Ibu pakai AC. Ada yang suka tidak pakai kipas angin, tidak pakai AC? Ada? Hampir ya. Sekarang yang suka pakai kipas, yang suka pakai AC, yang jarang-jarang pakai AC dijadikan satu kamar, Pak. Kata yang satu, jangan pakai AC, tidak ngaji angin sih, iya kan? Kata yang suka pakai AC gimana kebelahan? Angkat hati-hati. Siapa bahwa jadi kita kemudian jadi kita mati angin padahal masih wala jidah wala khusus. Kalau itu dilakukan, batalah hajat itu, batalah dan batal. Kalau dia tidak membayar, hati-hati Pak, kelihatannya sepele, kelihatan sepele. Ya Allah, ya Allah. Dia yang bicara masuk ke hotel, barang makan, makan, ya masak, kasih makanan. Kebetulan dagingnya daging Arab yang segede-gede. Waduh, kemana? Baru cuci mampu nih, padahal masih ini pergi ke kamar mandi. Ada cuci sabun, dicuci pakai sabun. Buah. Tuh, ya, hati-hati Pak. Ini namanya Pak ya. Dan hati itu jangan lihat. Kalau ada di antara bapak ibu pengen pulang lagi atau tinggal di sana? Pengen pulang lagi atau tinggal di sana? Sekarang kalau pulang lagi kita maksiat lagi, ngomong lagi di hadapan Allah, apa gunanya? Betul? Betul kan? Tahun 2019 saya punya jamaah lagi. Saya punya jamaah itu meninggal dunia setelah tawaf ibadah. Masya Allah. Setelah tawaf ibadah. Bulan kemudian ada lagi yang meninggal dunia. Dia sudah beres ya. Tawaf utama tapi itu beres. Udah meninggal dunia istrinya. Itu 2 hari 2 malam nangis balik. Lapor ke saya. Sampai nama saya. Ibu, sekarang bayangkan saya pulang lagi ke Indonesia setelah haji. Kata Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal di sisi Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang mabrur hajinya? Kalau dia terus berulang lagi ini hajinya. Kalau saya pulang lagi, sebulan masih kuat saya nahan. 2 bulan sudah mulai hilang. 3 bulan, 4 bulan, setahun, itu semangat haji sudah hilang, maksiat lagi saya kepada Allah, dosa lagi saya, maka hajinya percuma. Tapi suami nenek lihat, Allah lebih sayang, ngambil langsung di tanah suci Mekah. Setelah melaksanakan rukun yang suci di hadapan Allah, yang menjadikan surga. Saya nggak sama suaminya, iya saya Ustaz. Kalau saya tetap itu air mata, kalau saya tetes saja air mata, bisa mendatangkan siksa bagi ahli neraka. Dia sudah Pak garis lagi. Apa artinya Pak? Kalau berharap tinggal di sana jangan. Tapi kalau sudah waktu dan takdirnya di sana, itu pasti saya ada yang ditanya, silakan. Waktunya sampai aja itu ya, boleh ya. Kita lanjut ya. Subhanallah. Masuk tak? Mau kita awal agar haji kita itu meraih predikat yang mabrur. Yang pertama, silakan Bapak Ibu, niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, haji, emang ada itu orang berangkat haji niatnya tidak tulus ikhlas karena Allah? Ya, itu bisa ditilai. Kadang-kadang Pak, apa ya? Di dalam hati itu kadang-kadang ada saja Pak. Contoh yang paling nyata begini. Saya baru pulang haji, misalkan baru 1 minggu jalan gitu, baru lagi jalan. Ada teh Mabrurah di belakang manggil saya, Fauzan, sengaja berumur, pura-pura orang berumur. Kalian yang salah, bukan dipanggil hajinya sebenarnya. Ya Allah, padahal manggilnya lembut ya, tapi pakai Pak Haji segala Pak Haji hujan,
makin lagi. Tapi kalau sembrono itu ngabur. Coba. Berarti itu tandanya dia berniat berangkat haji bukan li a'la kalimatillah, bukan li marodatillah, tetapi hanya untuk pujian dari manusia. Luruskan banyak kita, luruskan jangan hilangkan, dan awas dari sifat-sifat sombong pokoknya. Saya harus sampaikan 2019 ada jamaah haji, ya dari daerah Sinong ini sebelah sini, ya bulannya tinggi gede pak, tinggi gede, ini beneran pak. Ikut berjalan ketiga orang yatim, orang itu semit. Ya Allah ya Rabbana, orang tawaf ketinggalan, mau syahid ketinggalan, mau jalan-jalan ketinggalan, bahkan mau naik ke Jabal Uhud. Bah, orang itu masih cilik pun sampai diminta kan? Ya orang suaminya masih dimisal, awalnya malah buat capek. Nah, dulu repot jadi iya Pak Haji, saya aneh, istri saya cukup kelihatan mau kemana saya ketinggalan, mau tolong aja dia udah belajar ke sana, saya masih di sini. Kenapa saya istighfar? Coba apa? Kamu pelajari waktu di Indonesia, sok sadari apa? Orang diingat ini kan cewek. Kalau dia kondangan sama istrinya dari rumah, tapi setelah sampai tempat kondangan, cuma beda ke jalan duluan. Si suami itu istrinya mandang dia cuma begitu barang kok, dibantu segala-galanya. Ya Allah, astagfirullah. Setelah itu biasa Pak. Ini kelihatan sebenarnya Bapak Ibu, tetapi memang bahwa alam Allah itu akan ada efeknya. Maka dari sekarang niatnya luruskan niatnya. Satu. Masih ada waktunya? Kalau udah cukup materinya ngobrol ya. Yang kedua, niat sebelum berangkat, niatnya ikhlaskan. Yang kedua, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini habis puasa Ramadan ya. Kemarin habis Idul Fitri. Bu, kemarin cium tangan suaminya. Cium tangan, ngomong minta maaf. Minta maaf pada siapa? Atas dosa apa yang disampaikan? Macam-macam. Akhirnya kan dia memberi punya. Pak, ibu kita maaf begini. Jadi bapaknya apa? Enggak sih, tapi bapak penasaran emang ibu berbeda dosa apa yang bapaknya? Dibaca dong. Oh, salah kan bersama mata sebenarnya. Ya Allah, bapak, mohon ampun dan minta maaf. Kepada siapa? Terutama kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Jangan sampai yang jauh kita minta maaf, tetapi kepada orang di sekitar kita tidak. Maka itu perbuatannya di hadapan Allah. Ya Allah. Makanya kan suka ada kalau orang mau berangkat haji itu melaksanakan walimatul syafaat. Itu tujuannya buat apa? Wajibnya, harusnya, bapak ibu itu keliling kampung, kan? Keliling kampung. Doainnya saya mau berangkat, tolong maafkan kalau ada ganjalan, lancarkan saya di perjalanan. Kewajibannya seperti itu, tetapi karena tidak memungkinkan, akhirnya kita undang tetangga orang-orang untuk datang ke rumah kita. Itu sebetulnya hakikatnya meminta maaf. Tetapi walimatul syafaat itu bukan merupakan kewajiban. Tidak rukun, tidak wajib. Terus itu apa? Wajib hukumnya silakan dilakukan dalam rangka meminta maaf. Poin pentingnya itu adalah itu Pak. Mohon maaf. Ya, lanjut yang berikutnya. Menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan tanggung jawabnya tetap meliputi tanggung jawab keluarga, pekerjaan, dan utang-utang. Bapak Ibu, bukan kita berharap meninggal di sana tergantung alhamdulillah, mudah-mudahan dijauhkan. Tetapi orang berhaji itu tadi dianggapnya sedang jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Orang berperang itu jangan berharap hidup
meninggal dia sudah ditanggung oleh Allah surganya Allah. Maksudnya bagaimana Pak Haji? Sebelum berangkat, kalau kita masih punya sangkut paut dengan orang lain, terutama hutang piutang, tuntaskan sebelum kita berangkat. Jelas? Tuntaskan. Bila perlu kalau kita punya perusahaan, Pak, kita punya apa, punya hutang, dijamin serahkan ke anak-anak. Nih, nih, Bapak punya hutang ke Mang Anu. Ini catatannya. Kalau Bapak pulang lagi, ini catatan Bapak ambil lagi. Kalau Bapak meninggal dunia, tolong ke tanah Bapak. Tolong jual ke tanah Bapak. Biar Bapak lunasi hutang Bapak ini. Jelas Bapak? Itu maksudnya. Ya Allah, ini jangan sampai ya, subhanallah. Karena jelas tangannya, ya, terutama dengan hutang piutang tadi Bapak Ibu, subhanallah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian silaturahmi dengan sanak saudara, para kerabat dan masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu, itu jelas lah. Tadi maknanya ya, yang tadi itu kita meminta maaf dalam rangka. Lalu kemudian dilanjutkan membiasakan pola hidup sehat Pak. Nanti ini akan ada materi khusus dari orang kesehatan. Yang biasanya Bapak habis subuh tidur lagi, hindari Pak. Hindari. Minimal jalan. Pak, Bu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mau melempar jamaah nanti, melempar jumroh, itu jaraknya dari Mina sampai dengan tempat jamaah berapa kilo? Ada yang tahu? Hah? Berapa kilo itu? Itu kurang lebih 7,5 kilo Pak. 7,5 kilo kalau berapa 15 kilo. Di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kalau kita nafas sani, ya, nafas sani sampai tanggal 13 menggunakan batunya kan 70 kerikil. Nanti akan dijelaskan sama materi yang lainnya. Bayangkan oleh Bapak, itu 15 kilo kita jalan. Kalau tidak terbiasa, gimana coba? Ya udah, kalau banyak uangnya didorong, ada kursi roda, silakan, tidak apa-apa. Nah, tetapi bagi yang sudah risti, apa risti itu? Risiko tinggi, usianya sudah 80 tahun, 20 tahun, atau lagi setrum misalkan, atau lagi sakit pinggang, boleh nggak Ustaz saya diganti? Boleh tidak? Dibadalkan? Boleh Pak. Jadi bagi orang-orang yang sudah tidak kuat, jangan memaksakan diri. Inilah kemudahan ibadah bagi lansia. Jelas ya? Tapi kalau yang muda-muda, ya haruslah pengalaman spiritual yang paling tinggi Bapak Ibu. 7,5 kilo itu Pak pulang balik itu Pak. Di tanggal nahar, tanggal 10. Kalau tanggal 10 itu kita melempar jumroh apa? Ini dari pilihan mana saja? Inaya ada. Terus KTI ada. Anahal, ya. Bu Haji Palaya ada. Palaya itu apa? Al-Balah ada. Wah, bukan ada aja. Sudah pasti kan sudah latihan. Tanggal 10 itu Bapak, nanti Bapak itu melempar jumroh Aqobah. Nanti dibahas dari fikih hajinya, ya, subhanallah. Kan ada jumroh Aqobah, jumroh ula, wusta, Aqobah. Kalau tanggal 10 sekali doang melemparnya. Kalau tanggal 11, 12, 13 itu melempar 3 kali. Ula, wusta, Aqobah. Kalau tanggal 10 Aqobah. Nah, nanti kita perhatikan di bawah, kita lanjutkan. Pemateri yang lain berkata, coba dicek dulu itu buku. Menyiapkan bekal dari usaha yang halal secukupnya Pak. Bapak kalau uang yang terlalu banyak, buatkan nanti dibayar pakai uang living cost. Ada nanti Bapak terima lagi uangnya diberbeda Pak. Jadi kadang-kadang saya suka kesel kalau ada orang bilang, haji di Indonesia mahal. Coba kita bandingkan dengan Malaysia Pak. Itu 60 juta. Ya Allah ya Rabbana,
dipakai hotel bintang 4, bintang 5. Wah, pakainya itu. Terus dipakai living cost bagi kita. Hampir berapa juta itu ya? Subhanallah, saya lupa tadi. Jadi insya Allah tenangkan ibadah saja di sana ya. Jangan memikirkan banyak-banyak. Ini mah tawafnya tawaf pasar bayarnya. Tiap hari tawaf ke pasar. Jangan-jangan ya di sana. Tunggu dulu saja, ada waktunya nanti juga ya. Subhanallah. Nah, belajar manasik atau acara ibadah haji serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah haji sesuai ketentuan syariat secara sungguh-sungguh. Saya pernah nyantren Bapak Ibu, pernah dengar dari guru saya, kalau kita belajar manasik haji menyediakan waktunya 7 tahun, 7 bulan, 77 hari, maka itu tidak akan cukup. Gitu ya? Belum? Ya, betul. Udah nggak apa-apa santai aja, nggak apa-apa santai aja. Jangan terlalu formal, santai aja, ya. Santai aja, oke. Baik, ini Pak, memahami bentuk haji, rukun haji, wajib dan sunnah dalam haji dan umroh serta Bapak Ibu, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu itu pasti kalau jemaah haji Indonesia itu melaksanakan hajinya adalah haji apa kan? Haji apa kalau kata orang lainnya apa itu pertama tuh? Tani anak telu, tani anak telu, ya waktu itu berbagi lingkaran mangan disediakan, tutur pakai AC, giliran mangan juga datang. Ya Allah ya Allah, nikmat. Untuk jamaah tahun 2019 puas kita membagi ujian apa di pesawat ya Pak, di pesawat puas kali pun tidak pulang lah bayar lebih 100 juta kita mau wani jadi emang kayak di pesawat memangan kalau mangan disuruh kalau itu apa namanya pramugari jadi subhanallah harap nyampe di hotel disambut mangan tinggal mangan ya Allah mau ke masjid hendak mobil segala macam subhanallah. Maka ya Allah ya Rabbana bagi ayyi ala ilabbikuma berkaiba. Hati-hati kalau kita itu tidak memanfaatkan kekuatan Allah yang itu. Tidak semua bisa dipanggil oleh Allah. Bahkan itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, maka nanti kita melaksanakannya adalah haji tamattu. Model haji itu ada 3. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua ada haji qiran, 3 ada haji tamattu. Apa haji ifrad? Ini berat Pak, berat kalau haji ifrad itu. Kenapa? Karena dia mendahulukan haji daripada umrohnya. Jadi sejak dia berangkat tahun gelombang 2 ngambil mikot di Lampang di pesawat sudah ngambil mikot, maka dia sampai 10 Zulhijjah tidak boleh dia menggunakan sabun mandi. Masih mikot maksudnya Pak, kan berat ya. Makanya ada yang melaksanakan haji tamattu itu adalah kebijakan pemerintah Indonesia. Haji tamattu itu apa lagi? Haji tamattu itu mendahulukan umroh ketimbang haji. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yakni kita melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian kita tahlul, setelah tahlul bebas kita. Itu maksudnya, ya. Subhanallah. Karena haji tamattu itu contoh gelombang 2. Nanti Bapak Ibu memakai kain ihramnya itu sudah di pondok gede. Di pondok gede jangan macam-macam deh, ikutin aja. Ya, bolehlah kita mau di tangan, jangan. Bapak Ibu pokoknya sudah mandi ihram di pondok gede, sudah sholat sunah ihram di pondok gede, sudah pakai baju ihram di pondok gede langsung. Bila perlu udah kalau sampai celana dalaman lagi, belakang juga nggak apa-apa. Iya, kan nggak apa-apa, ya. Nah, kalau yang saya yakin di tempat lain ulang sudah dilatih pakai kain ihram bagaimana caranya ya. Sudah kan? Sudah itu. Yang mana? Sudah langsung
kita akan melintasi ulang-ulang. Silakan yang masih pakai sendal, yang masih ada tertutup, yang masih peci, yang masih kaos dalam tidak ada, silakan ditanggalkan untuk mulai memakai ihram. Nanti di sana beres, kalau berkata nanti tinggal lihat saja kita, ya tinggal lihat saja. Beres dikasih tahu nanti dibimbing oleh petugas hajinya. Yaitu niatnya mana? Niatnya untuk ihram terlebih dahulu, untuk umrohnya. Nah, waktu umrohnya wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ingat, kalau sudah keluar kalimat itu, ada apapun juga tanggalkan dari diri kita. Jangan lagi ngomong ke yang lain soal busuk, jidal, ropas, jangan. Ropas itu apa? Ropas ngomong yang berbau birahi, bukan. Silahkan berlangganan, berlangganan, jangan sepeda. Itu sudah Pak, harus bayar dan itu Pak. Ya tidak boleh. Yang berbau birahi, nafsu syahwat tinggalkan ucapan, tidak boleh. Jelas Pak? Satu. Setelah apa? Setelah nanti kita membaca niat ihram itu tadi. Kalau itu Allah bihamdillah kita beres banget. Apa kalimat yang paling bagus dicatat tadi itu talbiyah. Dia nanti juga apa-apa ya. Lalu lepas pusuk apa pusuk? Ngomong pusuk, ngomong jelek, hal-hal yang bisa menimbulkan pertentangan tidak boleh. Apalagi jidal, berbantah-bantahan tidak boleh. Dan untuk perempuan jangan sampai juga itu aurat kelihatan. Di pesawat tidak mungkin, tapi ketika turun dari pesawat itu kan ikro. Kadang-kadang beli apa segala enak deh dengan teman saya itu. Wah, apa tuh? Dia teman macam bisa. Ya Allah, ya Allah, lagi hati-hati jaga auratnya. Ya, oten terus saja. Karena sekarang Bapak Ibu, kalau undang itu kan langsung ke jeda, ya, ke jeda. Kalau dulu sebelum tahun 90-an atau mungkin tahun 2010 masih itu di jeda kita bisa mandi dulu, sholat dulu. Sekarang tidak ada Pak. Turun dari pesawat, ngurus paspor di bandara biasa beres, imigrasi beres, itu mobil sudah ada Pak. Mau ngangkut kita ke Mekah, langsung masuk ke sana. Tidak bisa Islam merokok dulu, sudah tidak bisa sekarang Pak. Langsung namanya itu adalah sekarang tidak bisa dulu, ya tidak bisa seperti dulu, langsung sudah disiapkan. Nanti di mobil di sana baru dikasih box nasi di mobil, langsung ke perjalanan kepada Mekah. Nah, ini Pak ya prosesnya ini dulu nih maksud saya. Jadi ada haji qiran, haji ifrad, haji tamattu. Kalau haji qiran itu berbarengan niatnya antara haji dengan umroh. Ya, itu berbarengan tapi jangan dipakai dari jamaah Indonesia. Sekarang kalau haji tamattu maka dia harus bayar dam. Damnya dam apa namanya? Dam nusuk. Gitu, ya. Maka di sini jadi tertutup ada dam nusuk, ada dam isyaah, ada dam kafarat. Dam nusuk dikenakan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu atau qiran. Itu dam nusuk. Maka memang jamaah haji Indonesia harus bayar dam nusuk karena mengambil hajinya haji tamattu. Tadi ke siapa saya memberikan damnya? Kalau yang dikoordinir oleh KBIH silakan, tidak jadi persoalan. Atau ada haji jamaah mandiri ke siapa? Serahkan ke ketua kloter. Ya, silakan ke ketua kloter, diserahkan saja. Berapa jumlahnya? Kalau dulu tahun 2017 berapa kan? Akhir berapa itu? 500 real. 500 real. 500 real. Kalau 500 real itu berapa itu duitnya? Kali 4.000. Satu realnya 4 ribuan itu. 4.500. 5 kali 4 20. 8
Hampir 2 juta Ya. ya sekitar segitu lah. Nah kayak kambing ya, itu diantaranya. Nah makanya yang bersumpah. Nah sekarang kalau dan isaman itu apa? Dan isaman adalah kan jika ada kesalahan atau halangan yang menyebabkan jamaah tidak bisa menyempurnakan ibadah haji atau umroh, maka apa? Menyembelih kambing atau hewan kurban berarti lalu membagikan. Contohnya apa? Kalau lagi di Eropa, Bapak Ibu di Eropa, misalkan ada pohon di Eropa, nanti ada pohon Soekarno Pak. Soekarno udah ada di Eropa juga pagi, pakai AC, pakai kasur, aduh itu mainan tidur. Iya, padahal niatnya adalah untuk tobat kepada Allah. Itu di Eropa Pak. Awas hati-hati itu tangan bergambar deh, ngedorong itu ke Soekarno, dipotongin. Ya Allah ya Allah, jangan. Bahkan kalau ada hewan, kalau yang tidak membahayakan jangan dibunuh. Ya, hati-hati. Itu kondisinya lagi ihram, tidak boleh apalagi ya. Pokoknya kalau lagi ihram tidak boleh. Nanti kalau dia melakukan maka bayarnya dan sya'ah namanya. Bapak Ibu habis dari bandara, dari pesawat turun ke bandara, masuk ke hotel, suasana kan gelap. Gelap ya, mandi saja, ada sabun di situ, ada sabun, pakai sabun, debu mandi. Padahal masih tidak boleh, itu harus bayar dan namanya isya'ah. Hati-hati, hati. Makanya para haji itu begitu besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang tantangannya sangat berat. Gitu kan ya? Subhanallah. Ada yang ditanya? Tidak ada. Lanjut. Hah? Belum datang ya? Kalau belum datang kita lanjut. Itu masih banyak teman saya. Kemudian dan kibarat. Maka itu dikenakan bagi jamaah yang melanggar larangan ihram. Ya, itu hampir sama dengan syarat dan kafar. Selama kita ihram jaga betul-betul larangannya. Sekarang apa kata lagi? Larangan ketika ihram. Ihram itu apa Pak? Posisi ihram itu apa Pak? Kita sedang dalam keadaan dilarang. Posisi Bapak setelah mengucap dengan turun pesawatnya dalam posisi bertikai berarti ihram karena kita sudah niat. Maka itu ini larangannya apa Bu? Ya, larangannya apa Ustaz? Ini bagi laki-laki. Dilarang bagi laki-laki memakai pakaian terbertangkep atau pakaian terujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Pakai kaos dalam tidak boleh. Pakai kolor ini selepak tidak boleh. Pakai kaos kaki tidak boleh. Pakai sandal sepatu serok tidak boleh. Ya hati-hati itu menggugurkan roh dan harus bayar. Ya bagi laki-laki. Nanti bensin itu contoh. Bensin contoh. Jelas. Tidak boleh pakai cadar. Kalau boleh pasang COVID diperbolehkan pakai masker karena itu darurat. Ya, baik. Ini bagi laki-laki dulu nih. Ya, yang laki-laki hati-hati betul. Di sini diantaranya Bapak Ibu. Ya, contoh. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Bisa dipahami ya. Lebih baik pakai sandal jepit daripada pakai sepatu. Tapi saya titip kalau pakai kawan-kawan nanti ketika di Mina barangkali ya. Lebih baik pakai sandal yang di sana itu murah-murah pas dan putihnya. Yang selalu begitu tuh enteng Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting dia masih tetap kelihatan jari dan tumitnya. Kalau Bapak pakai sandal yang begitu tuh, dan sandal apa begitu, beda yang penting ini terbuka dan ininya terbuka. Kalau tertutup ini tertutup, itu adalah larangan ihram. Jelas Pak? Jelas Pak ya? Betul ya. Ada kemudian bagi jamaah perempuan menutup dengan telapak tangan
dengan kaos tangan, menutup tangan dengan kaos tangan. Itu tidak boleh. Kalau pakai masker kan bau, itu boleh. Jelas dong? Ya. Kalau sarung tangan belum itu larangan ihram bagi perempuan. Jelas. Lalu kemudian bagi perempuan menutup muka dengan cadar. Tidak boleh, itu larangan ihram. Tapi Ustaz, saya biasa cadar, harus gimana saya? Usahakan pakai topi dulu, pakai topi, lalu kemudian di sini baru, jadi tidak langsung kena mukanya. Paham nggak maksudnya? Ada tahun 2019 yang pakai cadar, Pak. Dia nanya ke saya, Haji gimana saya? Tenang aja, Islam itu kafah, semulia, ada aturannya. Tidak ada yang tidak bisa dalam Islam itu, semua ada aturannya. Pakai topi, kemudian dia pakai cadar, cadarnya di depan, tetap nutup, tetapi tidak kena muka. Jelas? Nah, gitu ya. Bagi perempuan tuh. Lalu kemudian ada lagi, di sini ada, ya, dia menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Itu tidak boleh, ya, bagi seorang perempuan. Kalau pakai payung dari bawah boleh nggak? Bapak duduk pakai payung begini boleh nggak? Boleh, itu tidak ada apa. Kalau tidak benar, tapi kalau bawa pakai payung itu merebutin orang, susah itu. Dia dilakukan hal-hal yang sangat bisa menimbulkan bahaya, berbeda kata, ya. Tapi kalau lagi jalan mah dari Mina nanti ke Jakarta pakai payung panas nggak apa-apa, ya. Itu lain hukumnya. Kita lanjut bagi perempuan, nah, bagi semuanya sekarang, bagi semuanya laki-laki dan perempuan sedang ihram maka tidak boleh satu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh. Jelas? Jelas? Bapak Ibu nanti di pondok-pondok nanti kan memakai ihramnya diwangiin dulu, ya, dikasih minyak dulu segala macam. Boleh tidak? Boleh, karena itu belum niat. Tetapi kalau sudah niat nanti jangan sekali-kali bau apa, jus, nggak boleh itu, tidak boleh. Kalau sudah niat, ya, tidak boleh sama sekali. Lalu menambah tubuh dan mencukur atau mencampur rambut dan bulu badan. Kadang-kadang di pesawat, habis itu habis siram, apa Pak? Hati-hati. Tidak boleh kalau kita sudah ihram. Ketika sudah niat hati-hati. Enak itu kan mobil awalnya mah. Tapi apa? Copot satu itu rambut itu jambon, kambing, piragat, rok jumber. Belum siji belum jumber. Ya, betul ya. Subhanallah. Terus membunuh dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan. Kalau tahu benar, dia awet naik mata, wis jadi dia masih dibunuh menembak di kamar sebenarnya. Itu apa hanya deh? Kalau orang nggak bisa membahayakan, jelas. Wah, maksudnya tidak boleh semuanya, tidak boleh membunuh, ya. Lalu memakan hasil buah itu jelas. Memakan kayu-kayuan dan mencabut rumput. Ya Allah, tidak boleh. Menurutnya, dan itu harus bayarkan. Lalu dagang-dagang jadi apa? Dan bapak bisa mengumpul. Ya, Ustaz jangan lagi alambang lagi nutup ya, kalau ada orang isi maka Tuhan. Enggak, ya. Boleh tanya rumput itu haram, bayarkan rumput segitu. Jangan sampai, ya. Ini kelihatannya sepele, kan? Tapi ini bisa membatalkan haji kita, ya. Subhanallah.
istri pada saat ihram itu batalan hajatuhu, maka batal pelaksanaan hajinya dan harus diulang tahun berikutnya. Jelas? Itu kalau kita belum melaksanakan tahallul sani, ya. Kalau sudah tahallul sani maka apa? Tahallul sani itu apa? Setelah kita wudhu sudah baca, nanti ada tawaf ibadah beres, kita sudah beres, sudah tahallul, baru itu diperbolehkan. Ya, itu bersih kata pemimpin kita tahallul itu. Ya, ya Ustaz yang kita mesti ya Allah, hati-hati Bapak Ibu, ya. Tapi memang subhanallah, kalau kita suami istri di sana Pak, kayak berhubungan dengan baru kayaknya, makanya tantangannya berat. Hati-hati Bapak Ibu, lain bedanya, ya. Subhanallah. Belum datang tau? Waduh, jangan sampai. Jelas ya? Berkesukaan atau hubungan suami kaliannya lain tidak boleh sebelum kita tahallul, ya. Kalau kemudian mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, ini jelas dilarang. Kalau kemudian melaksanakan kejahatan maksiat, memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi, artinya ketika sudah ihram tadi, jelas ya? Jelas ya? Dari sana. Sekarang hal-hal yang diperbolehkan boleh, ya. Membuat binatang buas boleh. Kalau memperhatikan boleh, ya. Lalu kemudian mandi boleh. Mandi itu boleh. Yang tidak boleh itu memakai sabun atau sampo. Jelas ya? Mandi maka ingat betul. Makanya tetap mandi, tetapi mandinya tidak bisa pakai sabun. Ya, itu ketika kita lagi ihram. Kalau kemudian menyikat gigi boleh, tapi upayakan tidak bisa pakai odol. Jelas ya? Sikat gigi boleh, harus. Lalu berpekam, ya masa di sana berpekam sudah ada ya, betul kan? Nah, tapi diperbolehkan. Terus memakai minyak angin, balsem yang dimaksudkan bukan untuk obatan artinya. Bapak itu begini, kadang-kadang ada yang suka masuk angin, iya kan? Itu bagaimana dari putih. Kalau lagi ihram lebih baik dihindarkan. Walaupun ada ulama yang membolehkan kalau itu dapat, kalau itu obat. Tapi sebaiknya lebih baik dihindarkan aja dulu lagi ihram. Ya, insya Allah dihindarkan. Karena ada penjelasan para ulamanya, ya. Jadi kita tidak boleh, lebih baik dihindarkan saja. Kenapa demikian? Bisa membatalkan. Tapi kalau ini kan yang diperbolehkan, memakai minyak angin, balsam itu diperbolehkan, tetapi lebih baik dihindari. Kalau itu tidak darurat, kalau darurat digunakan. Jelas ya? Lalu kemudian, nah yang benar boleh, lalu diharapkan mau buka pohon Pak, karena panas boleh. Ini ada mobil di sana mataharinya tuh kita dapat di sini biar adem boleh, boleh. Berpayung boleh, ya. Sini dikatakan. Lalu kemudian membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudhu perempuan. Ibu-ibu nih. Dan tadi tidak boleh kelihatan aurat, maka diangkat tangannya. Karena mau apa? Mau wudu, ya tidak apa-apa. Yang penting itu di lingkungan perempuan. Itu maksudnya ya. Jelas ya? Nah, itu maksud. Lalu memakai wanita pada dasarnya boleh, tapi lebih baik dihindari. Ya, perempuan terus yang Mas kasih aja ke saya dari sekarang. Apa artinya? Kalau dalam keadaan ihram tidak boleh, lebih baik dihindarkan. Mengganggu nggak usah, itu mengganggu. Maksa tetap sah, tetapi itu lebih baik dihindarkan.
Kita bertanya, saudara. Nah, kita ambil perbedaan haji dan umroh. Apa dasarnya perbedaannya baru? Haji dan umroh bedanya apa? Siapa ya hajinya? Apa yang berbeda? Wukuf. Wukuf daripada Arafah. Kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya wukuf daripada. Makanya tidak ada terkecuali Pak. Mau yang sakit, mau yang sakit, mau yang apa, pasti itu di bawah. Walaupun sekedar dimururkan. Apa itu murur? Dilewatkan saja. Cuma lewat saja itu di bawah ya. Itu adalah haji paling utama yang membedakan. Kalau umroh tidak ada wukuf, kalau haji itu mutlak hukumnya harus ada wukuf. Perbedaannya apa di sana Pak? Ya, coba boleh diperhatikan di sini ya. Kalau haji pelaksanaannya itu jelas ada waktunya, yakni di bulan Zulhijjah dilakukan pada hari tanggal berapa? 9, 10, 11, 12, 13, jadi seminggu. Tanggal berapa acaranya apa? Kalau di Indonesia kan ada puasa hari Tarwiyah. Maka tanggal berapa? Kalau mau yang Tarwiyah di Mina itu boleh, tetapi tidak ditanggung oleh negara. Kalau orang yang melaksanakan Tarwiyah karena kebijakan haji Indonesia tidak dilakukan itu, maka kalau terjadi sesuatu bukan tanggung jawab pemerintah. Tidak dikasih makan di Tarwiyahnya, tidak. Itu tanggal kapan? Tanggal 9. Ngapain? Paling-paling jemaah Indonesia tanggal 8 itu digiring, diangkut menuju Arafah. Gitu ya. Tanggal 9 apa? Tanggal 9. Wukuf itu apa sih? Menang. Wukuf kalau ngaji Quran ada waqaf, apa itu waqaf itu? Wes menang berarti mananya apa? Wukuf diam dan berhenti. Berhentinya untuk apa? Kata Rasulullah, tidak ada yang terbanyak umat manusia dibebaskan dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Ya Allah, di pada Arafah kita berdoa kepada Allah dengan doa apapun pasti mustajab. Apa saja ketika di Arafah itu kegiatannya? Kita itu pertama sholat zuhur berjamaah dengan kondisi di jamaah kosong takdim, ya Pak ya. Kan Ustaz di sini aja, wis kalau lima itu yang petugas hajinya, ya kosong Bapak, jamaah Bapak ikut, udah jangan merepotkan diri. Karena ini nanti ada ini hari berangkat haji ingin mabrur, hari sholat di pesawatnya ditinggalin, nggak sholat kan keterima pagi, jangan sampai ya. Subhanallah, ini perbedaannya ya. Subhanallah, di sini maksudnya apa? Lalu kemudian bedanya nih ya, waktunya kalau umroh kapan saja kan boleh ya. Lalu kemudian kalau mau haji itu sampai umroh haji yang terlihat itu umroh catat tidak bisa dibayar dengan dah. Kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah. Yang pertama apa? Yaitu ihram, apa ini? Niat. Niat umrahnya di mana? Nawaitu umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat hajinya itu talaputnya Pak, niatkan dalam hati ya, itu talaput niatnya. Jadi yang kedua Pak ya, nah yang ketiganya tentu saja ihram ini niat sekaligus memakai kain ihram. Nah pada Bapak kalau lagi tawaf itu kain ihramnya bagaimana bentuknya? Kalau lagi tawaf sudah contohkan dulu. Sudah
Sudah ya, artinya pundak sebelah mana? Sebelah kiri dan nanti harus terbuka. Kalau lagi Ihram. tawaf, tapi kalau sudah keluar tawaf, Bapak mau sholat sunat tawaf, maka itu kain ihram harus kembalikan. Kalau sholat sunat atau sholat sunat yang lain, itu harus menurut lagi tawaf harus tidak atau itu dibuka, ya. Saudara insya Allah sudah praktek sebenarnya, ya. Ini mah mengingatkan kembali saja, ya. Lalu kemudian tawaf itu apa? Orang yang tidak tawaf tidak sah hajinya. Tawaf itu apa, Bapak-Ibu? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebenarnya 7 kali putaran. Hati-hati saya nitip dari manapun. Ini saya nitip. Hari tawaf dimulainya dari rukun apa? Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Contoh ini Ka'bah. Ini adalah lampu hijau. Bapak itu menderek ke belakang berapa orang? Ada 20 orang, 100 orang kadang-kadang. Ada yang 200 orang menderek ke belakang. Kalau mutawif atau mudaris pemimpinnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di depan. Bapak yang di belakang, bapak yang di sini jangan dulu. Jelas? Jangan dulu. Baru kata Ustaz. Nanti kalau pas kita segaris hijau. Kalau di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak masuk dalam tawaf. Tawaf itu dimulainya dari Hajar Aswad atau lampu hijau tadi mulainya. Kalau di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, harus sudah di depan lampu hijau. Walaupun yang di depan kita sudah duluan, kita kan tunggu aja sampai kita sampai di situ. Jelas? Jelas ya? Ya Allah, jangan juga sudah melintas. Jangan, cukup sudah di sini kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Kalau di Hajar Aswad kita harus istilah. Yang apa? Kecup oleh kita mengecupkan. Kalau bisa apa itu setiap tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa apa tapi kan mungkin. Makanya ini dengan isyarah. Jelas kan? Apa bukan bacaannya? Harus apa baik. Kalau kali ini biasanya pakai ini, pakai headset. Di sini diajarkan. Yang di depan baca itu kedengaran di sini biasanya. Kalau yang lain nggak bisa, ribet-ribet bacaan nggak bisa. Sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah habis doa itu aja nggak apa-apa. Ya, sudah tidak apa-apa atau tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Terus jangan ingat apa-apa di situ. Jangan ingat apa-apa. Ya, nah itu. Juga jangan sampai Bapak Ibu jalannya itu begini. Wah, ini tidak boleh membelakangi Ka'bah. Tidak boleh, ya. Tetapi singgah berdiri dan muka diupayakan untuk menghadap ke Ka'bah. Wow, ini maksudnya. Muka ke sana, bahu itu ke sana. Tidak boleh begini. Malah bentuknya itu jauh-jauh 60 juta jika mereka. Emangnya murah apa? Us mahal sudah bisa boleh. Ya Allah, benar ya? Ya, betul ya. Itu adalah tawaf. Aku Ustaz saya pengen pipis. Lagi tawaf pengen pipis. Nggak kuat Ustaz nahannya Ustaz kalau dapat 3 lingkaran gitu.
ya tetap harus ada teman yang mendampingi, siapapun itu. Kalau jauh sama suami, teman-teman kita bawa, yuk itu dulu, ke kamar mandi dulu. Ada itu di Masjidil Haram tempat di sini ya? Pernah nggak? Pernah kan ya? Kita 2019, Bapak ini pengalaman ini istri saya Pak. Ini istri saya. Saya pengalaman bahwa di lantai paling gampang sama beliau berdua. Di gampang. Ya Allah ya Rabbana, pernah gila Pak. Saudara, kenapa? Habis umroh takut ditinggalin, takut hilang melanggar ihram kan Pak. Sementara si itu sudah ditutup semua Pak. Itu hari apa itu? Omong maghrib kalau nggak salah itu. Maghrib Pak. Tidak ada lagi opsinya selain di lantai yang paling atas. Ya Allah ya Rabbana, gimana? Udahlah kita aja kita ke atas. Di atas Pak. Ya kalau waktunya Pak paling setengah jam, minimal 3 jam Bapak Ibu. Ngelilingnya itu. Ya Allah ya Allah ya. Tapi itu kan masalah hati-hati ya. Diperhitungkan ke waktu saja. Kalau itu misalkan terangkan mau umroh sunnah, ya upayakan perkirakan masjidnya tidak lagi ditutup nantinya. Kalau diperkirakan lainnya ini pas saat sholat berjamaah, itu kan susah Pak Ibu, masuk ke dalamnya ya. Maka itu susah. Udah lebih baik kita masuk dulu ke hotel, tapi jangan melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Sudah diperkirakan beres, baru kita berangkat. Jadi nggak terlalu lama nunggunya gitu, ya. Ada lagi Pak yang mau dipertanyakan, silakan Pak. Nah ini ya, berikutnya sa'i itu apa Pak? Sa'i itu yakni kita berjalan dari apa? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kita ikut aja nanti yang membimbing kita Pak, ya. Hati-hati. Tetapi ketika ada lampu hijau, nanti kalau yang laki-laki terlalu apa itu lari kecil? Apakah yang jalan itu apa? Robik Nah, itu masalah kampung. Ibu-ibu, apa bisa lari-lari? Berbahaya kamu ibu-ibu lari-lari. Kan bahaya, ya kan? Santai, dulu santai aja. Kalau kedengaran, enggak insya Allah, ya. Tidak ada senilai sunnah nih, dulu tidak ada. Ya, kalau nggak apa-apa, itu lama. Sunnah. Kalau itu biasa saja. Nggak usah lalu bila perlu langkahnya aja begitu. Kemudian masih begini, saya yang membayangin itu ya. Jelas ya? Nah, itu adalah sa'i. Tadi berpotong yang terwaktu. Gimana kalau pengen pipis? Ya, ibu-ibunya kalau udah ngantuk ya, itu sudah keluar. Tetapi nanti masuk lagi melanjutkan sisa putaran. Jelas? Jangan mulai lagi dari awal. Tapi gimana pentingnya habis ini gitu. Nanti kita jalan aja dulu. Mulainya dari sini. Alhamdulillah biasa lagi. Jelas ya? Jelas ya. Berusaha kalau itu mudah-mudahan di memperkuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Lalu kemudian rukun berikutnya adalah tahallul. Tahallul itu apa Pak? Cukup ambil. Kalau yang bapak-bapak setelah pelaksanaan haji, nanti setelah jumrah berangkat Pak, lebih baik diberpak Pak. Itu sunnahnya Pak. Sunnah betul ya. Kadang-kadang apa ya, kelihatan sepele, tapi begitu datang dari Rasulullah, ya dari sunnah Pak, pahala Pak. Ibu bapak, jumrah Toskan itu setelah jumrah Aqabah tanggal 10 bulan haji, ketika kita sudah melakukan jumrah Aqabah. Balik ke Mina, ambil cukurkan kita, letakkan apa-apa. Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah jumrah Aqabah, bapak-bapak ibu itu boleh ganti pakaian, mandi seperti biasa.
nanti lah ya. Ini tahalul aja dulu. Tahalul itu adalah menyambut rambut. Titip nih ibu-ibu, kalau mau tahalul potong rambut, upayakan jangan oleh laki-laki lain. Itu mengenakan sebelah rambut di sebelah otak. Iya, kan tolong sikat gimana itu? Ayo siap, oke. Ini bahas ini sudah datang. Ya, hati-hati. Jadi ketika tahalul itu berarti ya ini pemateri berikutnya sudah datang Bapak Ibu ya. Jumlah. Jadi intinya gitu ya. Kalau sudah tahalul abah itu boleh ya. Hati-hati jangan minta dibawakan sama yang lain. Kalau sama suami Ustaz silahkan. Kalau sama teman perempuan boleh. Tetapi itu tadi utamanya bagi orang yang sudah melaksanakan haji. Kan kalau sudah tahalul awal kita sudah melaksanakan haji maka diperbolehkan ya. Sedikit lagi Bapak Ibu ini karena sudah ada materinya ya. Nah, ini kembalinya Bapak Ibu ya. Yang kedua undangnya itu Bapak Ibu lihat riset merah ya merah. Ini bisa ini dari Indonesia. Kita dikirimnya itu adalah langsung ke bandara di Jeddah atau ke Abdul Aziz ya. Kita dibawa di mana? Di Lampang pada pertengahan. Baik kita masuk ke bandara, dari bandara masuk ke kota Suci Mekah. Dari Mekah kita nanti masuk ke Arafah ke Musdalifah, masuk ke Mina ke Mekah lagi, baliknya diantar ke Madinah, lewat lagi ke bandara aman, maka masuklah kita ke Indonesia. Ini gelombang 2. Belajar, maka yang membedakan kalau gelombang 2 itu di sini tempatnya. Kalau gelombang 1 dia putih, ya, ke Madinah, lalu kemudian di Bir Ali itu adalah tempatnya, ya, di sini. Ini jaraknya kurang lebih 12 km dari bandara dari Madinah ke Bir Ali. Terus ke depan sama, baru nantinya terakhir di Madinah langsung ke Indonesia. Itu kalau gelombang 1, ya. Bapak Ibu sekalian, baik itu barangkali. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ini yang paling terdekat, tutup ya. Kalau di Bapak Ibu kalau kalian berkabar, Bapak kan tidak tahu. Jangan memaksakan ini, jangan sampai melakukan perbuatan yang membahayakan. Ada jamaah nekat mau itu dari kamar pesawat, itu bisa diusir Pak. Tidak boleh, tapi yang terjadi seperti. Lalu bagaimana caranya ketika saya mau bersuci? Lakukan bayangan. Bayangan ini bagaimana? Ada cara Pak. Ini niatnya kan, nawaitu bayangan, istighfar atau salat itu kita kita berikan bayangan. Caranya boleh Pak. Ini cara pertama dengan 1 kali tepukan saja. Di mana menepuknya Pak? Itu sudah di depan ada kursi. Tepuk sekali tepukan saja, ya. Kita tepukan. Langsung kita di sini dia yang kedua terbakar. Biasa bayangan sedang berdarah. Cuma biasanya yang membedakan. Jelas ya? Kalau tepukan berarti. Setelah itu kita tepukan. Setelah tepukan kita ke tangan Pak. Tangan boleh mau sampai sini boleh. Menurut ulama, jumhur mengatakan boleh sampai sikut. Kita masukkan ke sini. Sudah beres, pindah ke sini. Sudah ke sini, boleh Pak ya. Tangannya ini, tangannya. Kan kalau tayamum biasa lah. Ini dari tepuk ke muka ke tangan dan itu kan urutannya. Tepuk sekali, tepukan ke sini, Bapak. Tidak boleh terputus. Terputus dulu diam dulu, baru begini ke sini. Nah itu tidak boleh. Ini cara pertama. 1 kali tepukan. Pop, 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 pop. Ke sini sudah biasa seperti kita masuk ke tangan. Menurut jumhur boleh sebatas ini Pak. Kalau mau sampai ini silahkan. Itu istilah pertama. Ya, boleh saja. Sudah cukup itu namanya 1 kali tepukan. Boleh 2 kali tepukan ini Pak.
tepuk dulu tepukan, berarti ke buka. Beres itu satu kali, ambil lagi, bab lagi, ya, sekali lagi, tepuk lagi, baru ke tangan. Ini cara yang kedua. Ada yang ditanya? Cukup ya? Terakhir nih Pak, sholat di dalam pesawatnya Pak. Karena ini yang paling pokok. Jangan sampai haji berangkat tapi sholat ini tinggalkan. Tadi sudah kita tuh, ya, wudunya sudah, kemudian kita sholat di dalam pesawat. Sudah duduk aja di pesawat. Lihat yang pertama, Allahu Akbar sampai duduk biasa. Rukunya bagaimana? Turun sedikit. Sujudnya bagaimana? Turunkan lebih rendah. Jelas kan? Kaki mah tetap melonjol. Tetap melonjol. Saya mau Ustaz kurang pas, nanti saya mau agak sampai di Mekah. Boleh, silahkan. Ini ada itu mengulang sholat. Tetapi jangan sampai kita kalau sudah masuk waktu tidak melaksanakan titik. Kenapa? Ya itulah pakai kaki ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Kenapa ini sudah ada? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat dari salah kita sampaikan itu berarti dari setan dan mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.